ashabi kullin wa likulin wa khususan jami' syuyukhina mu'allimina silsilatul umina khususan sahibi hadha ta'lif Syekh Abdillah Fadl al-Hadrami wal Imam bin Hajar al-Haytami wa jami' syurrahi muqaddim al-Hadramiyah wa jami' syuyukhina wa khususan ila imamina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin yadi anallah yaj'alun minna ya wa ri'aya wal hifdz wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana amda kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat saged masuk bulan Rajab nggih, mugi-mugi mawon tetap diparingi sehat wal afiyah fi taatillah wa taati rasulih sampai mencapai bulan Ramadan. Dan mugi-mugi nggih masjid niki tambah sae tambah barokah nggih. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, ketepaan kali tanggal 27 Rejab nggih. Sing wau tapi nggih. Malam Isra Mi'raj nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umumnya kita peringati di bulan Rejab nggih. Meskipun nggih ada perbedaan pendapat antar ulama nggih. Isra Mi'raj niku bulan Rejab atau bulan lain. Tapi intinya kan bukan niku. Yang penting ketika bulan Rejab ada kegiatan yang positif dilakukan oleh umat Islam nggih. Yang salah satu riwayatnya nggih tanggal 27 Rejab kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niki umumnya kadang-kadang kan kumpul untuk bergembira, intinya nggih, bergembira dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, terutama nggih salat nggih. Maka nggih kula terusaken niki karena masih bab salat nggih. Sekarang niki tentang rukun-rukun salat nggih. Masih mengenai rukun salat. Rukun salat kalau di tirasi Imam Abdullah Fadl al-Hadrami niki ada 13 di sini nggih. Rukun salat pertama adalah niat nggih. Yang kedua niki takbiratul ihram. Yang ketiga niku qiyam, berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Otomatis takbiratul ihram dan juga niat niki harus dimulai dengan berdiri terlebih dahulu menghadap kiblat. Tidak boleh dengan kondisi yang lain. Syarat-syarat sholat tetap harus terpenuhi. Badan suci, tempat suci, kemudian baju juga suci, terus kita menghadap kiblat, kita tidak junub, punya wudhu, kemudian kalau perempuan tidak haid punya wudhu, kemudian kita sudah menghadap kiblat, baru Allahu Akbar, menutup aurat, baru kita Allahu Akbar. Itu sholat kita baru dianggap sah. Jadi takbiratul ihram dan niat letaknya berdiri, berdirinya menghadap kiblat. Kemudian rukun yang keempat baru Al-Fatihah. Sekarang rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah ar-ruku wa aqalluhu ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbataihi wa yushtaratu ayyatma'inna bihaitsu tastaqiru a'dha'uhu wa la yaqsida bihi ghairahu falau hawalit tilawah faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Yang kelima adalah rukun salat adalah rukuk. Rukuk tidak boleh kita tinggalkan. Minimal rukuk niki ayyan haniyah, seseorang niki membongkokkan badannya bihaitsu hatta tanala rahatahu rukbataihi. Sekiranya hingga kedua telapak tangannya yang bagian dalam niki menyentuh kedua lututnya. Jadi tidak harus 90 derajat persis badan kita antara badan dan
pupu atau kaki nggih. Kan umumnya 90 derajat nggih. Kalau 90 derajat persis niki nggih afdolnya. Karena kita ketika rukuk niku nanti ada kesunahan napa punggung, leher dan kepala kita niki rata. Nggih. Niki kesunahan bagi orang yang tidak bermasalah punggungnya nggih. Tapi orang yang sehat normal nggih, yang tidak bermasalah juga niku minimal dia rukuk niku adalah ketika telapak tangan bukan bagian dalam jari nggih. Telapak tangan ini bisa menyentuh lutut nggih. Meskipun agak miring ngeten nggih. Misal ngeten nggih. Meskipun agak begini. Lah kan rukuk ngeten. Minimal gitu. Minimal kita bisa gini. Meskipun rodok miring ngeten lho nggih. Niki minimal, maksimal kan ya ngeten napa? 90. Kalau kita ambil sudut menjadi 90 derajat. Niku. Dan syaratnya niku kita harus yatma'innah, harus tumakninah. Tumakninah niku adalah bihaitsu tastaqiru a'dha'uhu. Anggota-anggota badan kita ketika rukuk niku menjadi diam, tetap, tidak bergerak. Bergerak mungkin gerakan karena ambekan mboten masalah, tapi tidak bergerak kita gerakan yang nopo goyang-goyang, nopo ngadeg ningsor mundur nggih. Atau gerakannya niku cepat nggih, tanpa ada tumakninah nggih. Intinya ketika kita sudah rukuk harus diam sebentar. Tumakninah niki kalau dalam aturan nggih, niku minimal adalah seseorang mengucapkan subhanallah. Ngoten. Tapi nggih aja cepet-cepet nggih, subhanallah mboten ngoten nggih. Subhanallah normal biasa. Niki minimal orang rukuk tumakninah, minimal tumakninah baik di dalam rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud saterusé niku nggih. Niku minimal subhanallah. Baik salat fardu ataupun salat sunah. Rukun niki kan masuk baik salat fardu ataupun salat sunah nggih. Dan tidak boleh terlalu cepat nggih. Ngapunten kadang lek wonten berita teng TV traweh dengan traweh super cepat nggih. Dia naik turun niki kan kecepatan ndak ada tumakninahnya blas nggih. Lek jenengan cepet karena tapi tetap ada tumakninah mboten masalah. Tapi kalau tanpa tumakninah sama sekali malah bermasalah. Cuma karena Ramadan bulan sing mulia nggih, tetap kesunahan-kesunahan niku pada dasarnya fadilai lebih besar di bulan Ramadan daripada bulan lain. Seandainya kita rodok pelan titik, ngoten lho nggih, seandainya. Selak mulai tapi nggih. Wala yaksida bi ghairahu. Kemudian rokok juga tidak boleh kita ada tujuan lain. Ketika kita turun ini ada tujuan lain mboten asal. Semisal nggih, ketika kita rokok di bawah napa sarung kita niki terlipat, semisal nggih. Ketika kita turun tujuannya untuk membenakno sarung. Ngoten lho. Niki tidak boleh. Maka rukuknya tidak akan dianggap. Ataupun ada seseorang niki disenggol ambek koncoe. Asline mboten kepingin rukuk, tapi pas disenggol dia terjatuh ke bawah. Wis mesisan tak ngadeg tak langsung rukuk. Niki tidak diperbolehkan. Seandainya ada seseorang kondisi semacam niku, kewajibannya adalah berdiri lagi baru rukuk dengan tujuan rukuk, bukan tujuan yang lain. Jadi juga dicontohkan kali musonef, falau hawaliti walawa fajalahu rukuan lam yakfihi. Kalau dia niki turun, tujuannya untuk sujud tilawah, tujuannya sujud tilawah. Kemudian dia langsung menjadikannya turunnya tadi niki rukuk, lam yakfihi, dianggap tidak cukup karena ada tujuan untuk sujud tilawah. Katakanlah semisal dia niki membaca surat napa? Iqra nggih. Kan ada sujud tilawahnya di akhirnya. Kemudian ketika dia akan sujud tilawah, wis kesuwen wis tak langsung rukuk ae. Ngoten lho. Dia sudah turun hampir rukuk atau dalam posisi rukuk belum sujud, wis mesisan tak dadekno rukuk. Lah niki tidak mencukupi karena ada tujuan awal untuk sujud tilawah. Ngoten lho. Ataupun perbuatan yang lain tadi ada tujuan lain nggih. Tadi semisal benakno sarung atau HP-ne logor dijupuk teng ningsor semisal nggih.
ataupun menyingkirkan sesuatu yang ada di hadapannya dengan dia rokok. Pokok ada tujuan lain dengan dia turun dari berdiri untuk ke posisi rokok tadi, maka niki tidak dianggap cukup rukuk tersebut. Berarti rokok nggih harus benar-benar ada tujuan dia rukuk. Niki rukun saja, belum membahas tentang kesunahan. Jadi tidak dibahas rokok maca napa, gak dibahas di sini nggih. As-sadis yang keenam al-i'tidal wa huwa an ya'uda ila ma kana alaihi qablahu wa syartu at-tuma'ninah wa alla yaqsida bi ghairahu falau rafa'a ra'sahu faza'an min syai'in lam yakfi. Yang keenam, rukun yang keenam adalah i'tidal. I'tidal adalah seseorang kembali ke posisi semula sebelum dia rukuk. Maksudnya kembali ke posisi semula niki ketika orang niki salat dengan berdiri, maka iktidalnya nggih kembali ke posisi berdiri. Kalau orang niki salatnya duduk, iktidalnya nggih ke posisi duduk. Ngoten lho nggih. Niku maksudnya. Kita kembali nggih berdiri dengan tegak kalau kita salat berdiri, dan syaratnya sama dengan rukuk, yaitu tumakninah dan tidak ada tujuan kecuali memang iktidal. Jadi dirasi musannaf teng mriki contohnya, seandainya dia mengangkat kepala dari rukuk niku karena kaget, nggih, di bawahnya ada ular, ada kalajengking semisal nggih dan lain sebagainya, atau dikageti kali koncoe nggih teko mburi diothek kutian semisal nggih. Ada orang lewat tersentuh napa pinggang kita napa bokong moro langsung kaget, langsung ngadeg nggih. Terus mboten balik rukuk malih terus ngadeg malih. Nggih. Niki cara salat saged bermasalah kalau dilanjutkan. Saged batal dan lain sebagainya pun nggih. Jadi seandainya kita niki pas rukuk nggih, kemudian kaget terus berdiri karena kaget, ngoten lho nggih. Kewajiban kita kembali ke posisi rukuk dulu, baru kita berdiri lagi. Baru nanti melanjutkan sujud. Karena sama dengan tadi, iktidal harus ada ketika kita berdiri nggih tujuannya memang untuk iktidalnya salat. Bukan niatnya ten aku niat iktidal mboten ngoten. Wis pokok niat, pokok ada tujuan di dalam hati nggih. Perbuatan berdirinya kita tujuannya untuk nggih berdiri setelah rukuk, bukan karena kaget, bukan karena lainnya. Niki rukun yang keenam nggih. Rukun yang ketujuh sekarang as-sujud marrotain. Dalam satu rakaat ada dua sujud. Niki yang dimaksud sujud dua kali. Wa aqalluhu an yadha'a ba'da basyarati jabhatihi ala musallahu wa syartu at-tuma'ninah. Minimal sujud niku adalah seseorang meletakkan sebagian kulit dari dahinya diletakkan di tempat dia sholat. Maksudnya tempat sujudnya. Tempat sujudnya teng lantai, nggih teng lantai. Kalau semisal ada orang niki sujudnya karena kondisi tertentu ndek napa busa sing rodok atos titik semisal nggih ndek mriku nggih, atau lain-lain pokok tempat sujud nggih. Niku syaratnya meletakkan sebagian dahi di tempat sujud nggih. Meskipun tempat sujud tadi niku napa nggih. Semisal wonten pulpene nggih, semisal wonten napa koine semisal nggih dan lain sebagainya. Niki semisal mawon. Pokok ada di bawah, kita nempel bathuk kita tempelkan ke situ nggih, sah-sah mawon nggih. Tapi ada syaratnya nggih. Syarat orang sujud niku yang pertama tumakninah. Sujud harus tumakninah. Kemudian sujud niku tirose Nabi Muhammad ala sab'ati a'dzumin. Sujud niku atas 7 anggota, 7 tulang nggih. 7 anggota tubuh nggih. Jadi wat ujuz'in min rukbataihi wa juz'in min butuni kaffaihi wa asabi rijlaihi wa tasaqulu ra'sihi wa adamul huwi li ghairihi. Sujud niki keterkaitannya adalah dengan dahi, dengan kedua telapak tangan, dengan dua lutut dan dua telapak kaki. Telapak kaki niki minimal termasuk telapak kaki nanti adalah bagian dalam dari jari-jari kaki. Atau karena nanti bisa berbeda ketika dengan masalah tangan. Masalah tangan niku mboten angsal kita niki
Nggih, semisal sujud meromek niki netok di tempel nong ini. Misal nggih. Tapi kalau kaki, ngoten lho nggih. Kalau kaki niku pokok jangan sampai kukunya niki yang ditempelkan saja. Tapi harus bagian dalam dari kaki. Meskipun nggih di bawah kuku niki semisal nggih. Pokok napa bagian dalam dari telapak kaki, di bawah kuku kalau kaki. Kalau tangan mboten cukup ngeten. Kalau tangan nanti patokannya ditempel nong ngeten. Bagian dalam ini maksudnya. Atau kalau lengkapnya nggih, kelima jari kaki bagian dalamnya nggih, dan sebagian telapak kaki yang telapak kaki nih nggih. Ngetenane niki lho nggih, teng sikil ya. Niku kalau kita bisa. Kalau tidak bisa nggih, niki tidak harus semuanya nggih. Niki syaratnya meletakkan napa dahi niki dahi nggih, kemudian napa tangan, lutut dan kaki niki sebagiannya saja. Syaratnya sebagian dari dahi harus nempel di tempat sujud nggih. Sebagian dari tangan niki juga harus nempel di tempat sujud. Sebagian dari lutut, sebagian dari telapak kaki. Nah, niku. Jadi tidak harus semuanya. Semisal nggih, ketika kita sujud, kemudian jempol kakinya saja yang nempel, sedangkan jari tengah nggih, jari kaki tengah, jari kaki niki ngawang, mboten masalah. Salatnya masih sah. Meskipun hanya sebagian ataupun sebagian tangan kita. Nah, sebagian apa? Jari kita. Kita ketepaan sholat kok teng pinggir, wonten boto-botoe suci semisal. Sholatnya ndek pinggir persis. Lek tangane gak ditekek boto nggih gak iso ndekek nggih semisal nggih. Di napa undak-undak semisal pojokan persis nggih kita. Tapi tangan kita hanya menempel sebagian gini saja, nggih, sholatnya sudah sah, cukup. Nggih. Tidak harus seluruhnya niki nempel di tempat sholatnya. Begitu juga dahi, nggih. Dahi harus hanya sebagian. Niku sudah dianggap cukup. Wonten syarat lainnya teng mriki. Kalau dahi nggih harus tasakulu roksihi. Kepalanya niku harus dibebankan. Maksudnya ketika kita sujud, kita niki tidak menahan kepala dengan tangan kita. Tapi kepala nggih kita biarkan ke tanah. Tapi nggih gak ditekan-tekan cek ireng ngoten nggih. Tapi napa nggih? Seandainya kita gambarkan nggih, jenengan mados kapas atau kita mencari tepung napa debu semisal. Semisal kita taruh di tangan, semisal niki nggih, kemudian kita tekankan di tangan nggih, kita napa sujud ndek tangan ngeten, ketika kita angkat di sini ada beban nggih, berarti nikulah nggih yang namanya tasakul. Ketika kita sujud di tempat sujud asli. Nah, kalau kapas niku cuma contoh kadang nggih. Apa ada bekas di jarinya nanti atau tidak? Kalau tidak ada bekas, berarti kepala kita niki rodok ngawang, ngoten lho nggih. Tertahan oleh tangan kita. Tapi kalau di tangan kita yang kita taruh kapas atau kita taruh debu atau tepung tadi nggih, ada bekasnya, berarti kepala kita sudah cukup dianggap membebankan dahi ke tempat sujud. Pokok tidak boleh ditahan dengan tangan kali niki kaya wong push up ngeten nggih. Dadi ngetenane dibiarkan ke tempat sujud. Ngoten lho. Wa damul huwiyyi li ghairihi. Kemudian tidak boleh kita sama dengan iktidal dan rukuk, tidak boleh kita sujud karena hal yang lain. Karena wonten rambut gatel kepingin nyebul misalkan nggih. Meronang mudhun disebul. Ngoten semisal. Ndak boleh. Ngoten lho. Lek tujuan sujud nggih sujud bukan yang lain nggih. Niki contohe sing lain nggih, falau saqata ala wajhi wajibal aut ilal i'tidal. Kalau dia niki moro-moro jungkel nggih. Dari atas kesenggol orang, tiba-tiba langsung jungkel posisine sujud ngeten nggih. Dahi sudah nempel di tanah. Nggih sama dengan rukuk atau i'tidal tadi. Kewajibannya berdiri lagi ke i'tidal baru dia sujud lagi.
Iki syarat berikutnya nggih, kula terusaken sik nggih. Wonten permasalahan tentang penutup nanti nggih. Wartifau asafidi ala alihi. Kemudian syaratnya sujud niku bagian bawah tubuh kita nggih napa pantat niki nggih. Niku harus lebih tinggi daripada bagian depan tubuh kita. Bagian depan niki ambek kepala nggih. Niki harus lebih rendah daripada bagian belakang. Tidak boleh lurus, tidak boleh kepala lebih tinggi. Jadi semisal kita niki napa nggih, sujud ndek dampar niki. Seandainya nggih, otomatis nanti posisi napa bokonge kita niki lebih rendah daripada kepala kita. Nggih, sujudnya mboten sah. Atau contoh ada masjid nggih. Masjid ini kan mboten wonten nggih. Masjid yang bagian sana niki masjidnya tinggi, kemudian di bagian timurnya ada undak-undakan. Ketepaan kok sholat Jumat padet semuanya nggih. Dia angsal ndek undak-undak. Niki gak oleh dia ketika sujud lek takbire sik oleh. Ngoten lho nggih. Tapi ketika mau sujud niku nggih posisi belakang harus lebih tinggi daripada kepala. Lek gak dia niki modon nggih maju ngoten. Jadi tidak boleh dia sujud di atau semisal saking padete tempat nggih, saking puwadete nggih. Kemudian kita niki salat Allahu Akbar, pas salat pas sujud niku gak saged sujud. Iso sujud ndek bokonge wong ndek ngarepe atau punggung seseorang di depan kita. Niku tidak boleh kita sujud. Tidak sah sujud kita. Ya napa carane? Nggih, nunggu orangnya berdiri semuanya baru kita sujud. Lek ndak cukup nggih rada mundur titik, sujud, longgo, sujud baru berdiri lagi nerusaken Fatihah. Niku semisal terlalu padet sehingga tidak bisa kita sujud. Jadi syaratnya sujud niku bagian belakang harus lebih tinggi dari bagian depan, dari kepala kita. Kepala kita harus lebih rendah. Niku juga faedah sujud kan untuk menyatakan kita niku nggih rendah pada dasarnya. Wong sujud di tempat ngendi ide-ide wong, ngoten lho. Nah, kemudian syaratnya sujud nggih. Syarat sujud niki kita harus membuka dahi kita. Nah, syaratnya sujud dahi niki harus terbuka. Tadi nggih, sujud niku adalah sebagian dari dahi. Jadi sebagian dari dahi kita niki harus terbuka dan harus menempel di tempat sujud kita. Tidak boleh dahi kita niki tidak menempel sama sekali. Meskipun terbuka tapi gak nempel mboten angsal. Semisal kita memakai udeng-udengnya terlalu tebel hak menten ya. Ketika sujud sing nempel udeng-udengnya ambek irunge tok nggih. Niki alisnya gak nempel semisal. Niki sujud kita tidak dianggap nanti, tidak boleh. Jadi harus ada sebagian nempel di tempat sujud. Meskipun mek separuh, meskipun mek bundere tok nggih. Meskipun pinggiran niki. Bukan pinggiran niki, lek pinggiran niki sudah lain, bukan dahi namanya. Niki pinggir napa pelipis bahasa Indonesia ya. Nek mboten salah nggih. Nah, kalau niki dahi nggih. Yes, dahi niki tok yang harus kita tempelkan dan yang terbuka niku hanya dahi, syarat terbuka. Sedangkan anggota yang lain meskipun seandainya tertutup niki mboten masalah. Nggih, misal kita sujud gawe kaos kaki. Kita sujud ndamel napa? Lek dengkul pasti tertutup orang laki-laki, nggih. Perempuan apalagi sikile nggih tertutup pastinya, nggih. Semisal ada orang pakai kaos tangan, nggih. Semisal niki cara salat nggih tetep sah. Cuma nggih kurang apik ngoten tok, nggih. Masalah sah tidaknya sah. Apalagi kalau ada orang udzur nggih. Kalau dia tidak memakai kaos tangan niki terlalu dingin bagi dirinya atau dia bermasalah nggih. Seperti ngapunten napa almarhum Yai Basori kan beliau pakai sarung tangan kulit ketika sudah usia nggih, sakit karena tirose ketika disentuh nggih kerasa sakit. Beliau sholat nggih pakai semacam niku mboten masalah nggih. Karena syarat yang harus terbuka hanya dahinya saja.
Ngoten lho. Niki syaratnya, ngoten lho nggih. Tadi semisal tangan niki tertutup, nggih, mboten masalah. Niki maksudnya dari sisi sah tidaknya sholat. Nggih. Cuma tadi lebih baik nggih terbuka, lebih baik saja. Nggih. Lebih baik niku nggih dilakoni lek saged nggih. Kecuali terpaksa nggih. Umumnya kita wis pasti terbuka tangan. Dan hidung niki tidak wajib ditempelkan. Tadi kan yang wajib dahi, tangan, dengkul kali sikil. Hidung niki tidak wajib, tapi sunnah nantinya. Tidak wajib, masuk ke dalam sunnahnya sujud. Dan juga syaratnya kita adamus sujud ala syai'in yataharraku biharokati. Kita tidak boleh sujud kepada suatu benda yang benda tersebut bergerak ketika kita niki bergerak. Ketika kita bergerak, contoh nggih, kula beto ngetenan ya gawe contoh niki nggih. Semisal nggih. Niki kula dekek mriki. Ngeten. Ketika saya sujud Allahu Akbar. Ininya ada di tempat sujud gini. Terus kula sujud ngeten. Nah, niki bayangkan nggih, ketika saya berdiri, niki pasti dia bergerak dengan bergeraknya saya. Loh, sujud ke benda yang bergerak dengan bergeraknya kita niki tidak boleh. Nah, berarti lek sujud nggih ndak oleh. Niki harus di ngetenaken. Disingkirno dhisik lek niki logor ndek tempat sujud kita harus disingkirkan. Atau semisal kita nggih damel kelambi terlalu gede. Pas kate sujud, baju yang kita pakai niki nutup tempat sujud kita, kemudian kita sujud di baju tersebut. Niki sujud kita tidak dianggap. Ngoten. Carane ana apa semisal wis kadung ngoten. Ya sujud sampai ditarik titik kelambine ngoten. Semisal. Asal ngoten niku. Niki semisal nggih. Illa ayakun afiyati. Kecuali kalau benda niku ada di tangan kita. Semisal musim corona kalau wingi nggih. Kita niki kuatir mungkin nggih semisal nggih sebagian dari kita kuatir sujud di tempat yang nggih napa karpet di masjid nggih. Semisal nggih niki. Kuatir engko ana viruse wonten ngeten dadi nggawa sapu tangan dhewe beto napa sajadah sendiri atau membawa serban. Serbane dicekeli terus nggih. Allah pas kate sujud baru diletakkan ngeten. Terus dia sujud tapi dipegang oleh tangannya nggih. Kayak sapu tangan ngoten semisal. Kalau semacam niku mboten masalah. Karena tidak dianggap nempel ke tubuhnya. Soalnya tangan bisa dilepaskan. Ngoten lho nggih. Berbeda dengan benda yang nempel di tubuh kita. Termasuk nempel napa? Rambutnya kita lek rambutnya tuwa nggih, yang jaler rambutnya dibiarkan ngeten mboten diparingi kopiah, ketika sujud rambutnya nutupi tempat ya sujud, nutupi dahinya. Nutupi seluruh dahinya, nggih. Niki maka sujud kita bermasalah. Jadi yang wajib terbuka adalah dahi kita. Yang biasa dicontohkan nggih niku baju yang kita bawa. Bukan ini maksudnya benda yang bergerak dengan bergeraknya kita niku adalah benda yang kita bawa. Bukan ketika kita niki sholat di kasur, semisal nggih, karena sakit karena kita sholatnya di kasur di dipan. Kita bergerak nggih dipane pasti bergerak, bukan niku yang dimaksud nggih. Yang dimaksud niku benda yang kita bawa, yang melekat ke tubuh kita, yang bergerak ketika kita bergerak. Kita sujud di benda tersebut niki yang tidak diperbolehkan. Kecuali lek bendai kita copot nggih, ngoten tok. Kita ndamel kelambi, nggih. Kelambi kita pakai nggih. Tapi pas sujud kelambine dicopot di bekek nggen sujud. Ndak dicekel blas, ndak nempel ke tubuh kita. Kita sujud. Nggih mboten masalah. Karena gak mungkin bergerak dengan bergeraknya kita. Karena gak digawe, ngoten lho nggih. Beda ketika kita pakai. Contoh wau nggih. Atau niki koyok serban wau. Nggih. Serbannya terlalu bawah. Meskipun tipis. Nggih, serbannya di sini tipis. Kemudian dia sujud. Sujudnya di tempat dia sujud. Sujudnya di benda yang bergerak ketika dia bergerak. Serban ini lah bergerak ketika kita bergerak. Sujud ini
napa serban niki berpindah posisi nggih ketika kita bergerak. Niku nggih ndak angsal. Dadi harus dibuka. Kalau perempuan damel mukenan, damel iket semisal ya. Ikete terlalu bawah, sak menten. Dadi alise tok sing ketok semisal nggih atau sak mene. Jadi ketika dia sujud tidak nempel, dahinya tidak menempel di tempat sujud. Ini bermasalah juga. Termasuk misalkan wonten tiyang estri ndamel paesane tuwebel nek mriki. Nah, paesan ini kan juga masalah. Maksudnya napa? Penutup, ngoten lho, menutupi kulit. Nah, paesane tebel kan jelas tertutup seluruh kulitnya. Nggih lek tipis mungkin sebagian masih bisa terhapus terus bisa dipakai sujud. Tapi kalau terlalu tebal, nggih tebel nggih. Niku jelas menjadi penutup, penghalang antara dahinya dengan tempat sujudnya. Atau wonten tiyang damel napa? Manusia perak niku nggih silver semisal nggih. Ate salat mboten diilangi sik ndek dahine. Nggih mboten angsal meskipun dia punya wudu. Harus dihilangkan terlebih dahulu untuk wudunya. Tempat sujudnya saja. Jadi tadi nggih dahi niki harus terbuka, tidak boleh tertutup. Tidak boleh kita sujud di tempat yang mana bergerak dengan bergeraknya kita. Tapi semisal nggih kali wonten contoh niki nggih, falau asaba jami'a jabhati li jirahatin khafa min naz'il isabah sajata alaihi wal qadha. Kecuali boleh menutup seluruh dahi ketika seseorang niki sakit, dahinya terluka atau kepalanya yang terluka. Kemudian karena kepala terluka diberseni dan lain sebagainya, kemudian dia perban, luka entah di belakang entah di anu, tapi boto untuk nutup perban di dahinya seluruhnya. Kemudian lek dicoplok nggih kuatir nggih akan lukanya tersebut atau luka di dahinya, dia sujud di perban tersebut nggih mboten masalah karena kondisi terpaksa, kondisi darurat. Mboten masalah kalau semacam itu. Tapi kalau kondisi normal nggih jelas tidak diperbolehkan nggih. Nggih termasuk lek laki-laki wau nggih kopiah niki nggih aja terlalu bawah. Ya sampean kepengin gaya kopiahe sak menten nggih. Nggen sujude kudu dikai nggawa napa setip sing gedhe niki atau HP kae sujud semisal. Atau orang udeng-udenge gede ngeten nggih. Dia kepingin nempel di tanah, mik niki dekene anu gawe sujud semisal lho nggih. Mboten masalah nggih. Atau semisal nggih, niki diputer ngeten. Terus lho kan bendol ngeten nah. Lah, kita sujud di sini pun mboten masalah. Karena meskipun hanya sebagian. Kali ini gak tak cekel, gak nempel di badan saya. Atau bahkan semisal kita punya napa? Pulpen ini didekek, terus kita sujudnya hanya di pulpen ini saja, dahi kita nempel di pulpen ini saja, sudah sah sujud kita, asal dengan syarat-syarat tadi. Sing permasalahan, sing kadang-kadang gini ku, tiang serbanan terlalu lebar, serbanannya terlalu besar, atau mungkin perempuan niki ikete terlalu bawah nggih. Wong lanang niki kadang kopiahe nggih terlalu ningsor nggih. Niki sing menjadi permasalahan. Lek kepingin gak ketok bathuke ombo nggih, pas salat diambakno, pas mari dirapetno maneh. Niki asamin nggih. Pun jelas nggih lek sujud nggih. Asamin al-julus baina sajdatain wa syartu at-tuma'nina wa alla yutawwilahu wa lal i'tidal wa alla yaqsida bi rafi ghairahu falau rafa'a fazan min syai'in lam yakfi. Niki juga sama syaratnya nggih. Duduk di antara dua sujud. Syaratnya nggih tuma'nina, tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh lek kaget nduki sujud kaget terus langsung tangi nggih. Harus ke posisi sujud lagi baru duduk ngoten lho nggih. Sateruse pun nggih. Dan julus baina sajdatain dan juga i'tidal niki kita tidak boleh lama-lama. Tidak boleh berlama-lama ketika i'tidal dan duduk di antara dua
sujud. I'tidal niki batasannya adalah seperti kita membaca Fatihah maksimalnya. Kalau duduk di antara dua sujud niki seperti maca tahiyat. Maksimalnya. Ngoten lho. Lek minimale nggih tumakninah. Maksimale samonten. Kalau rukun lain sak kersa. Sampeyan mari maca Fatihah ngadeg sak jam nggih gak apa-apa. Meneng ngoten tok nggih, maca surat Baqarah, maca Yasin, maca napa sak jam mboten masalah. Sampeyan rukuk nggih. Rukuk maca tasbih ping 1000 nggih. Mboten masalah. Atau sujud nggih. Sujud membaca tasbih ribuan kali. Nggih mboten napa-napa. Tapi kalau i'tidal niki kita panjangkan mboten angsal. Mungkin salat kita bermasalah, batal. Ataupun duduk di antara dua sujud kita panjangkan nggih salat kita yang batal. Wesel mari sujud suwe tak longgo sik sing rada suwe nggih batal. Pun jelas nggih. Yang kesembilan nggih, kula anu musisan nggih, rukun cek mboten ilang nggih. Yang kesembilan at-tasyahudul akhir nggih. Tasyahud yang terakhir. Tasyahud niku napa? Minimal at-tahiyat. Niki ana minimale wis. Tapi lek minimal niku rada cepet nggih. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tushtaratu muwalatu an yakuna bil arabiyyah. Yang namanya tasyahud niku at-tahiyat sampai syahadat. Umumnya kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada wa asyhadu ono wawune, mboten angsal kaya adzan nggih. Lek adzan lak ndak ada wawunya nggih. Lek tahiyat harus ada wawunya. Niku yang namanya tasyahud. Tasyahud niki tidak disyaratkan tertib. Tapi sunnah tertib seperti umumnya kita hafal. Ini kan tertib at-tahiyatu baru assalamu alaika baru assalamu alaina baru syahadat. Semisal wonten tiyang tasyahud niki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah. Semisal nggih, semisal tok nggih. Niki cara tasyahude masih tetap dianggap tasyahud nggih. Meskipun di wolak-walik, tapi nggih ojo macem-macem wis. Nggih sing sunnah mawon pahalae lebih besar nggih. Mari niku nggih sing ke-10 niku al-qu'ud fit tasyahud akhir. Lek tasyahud akhir harus duduk nggih. Mari tasyahud napa biasa al-hadi asyar as-shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qaidan. Kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad saja. Tanpa wa ala alihi. Wa ala alihi nanti sunnah. Jadi rukunnya salat niku mantun asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun. Seandainya dia assalamualaikum warahmatullah, sholatnya selesai. Semisal, niki rukun. Minimal nggih Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala rasulihi, Allahumma sholli ala nabi. Angsal nggih. Minimal niku nggih. Niki membaca sholawat. Lek tasyahud kali sholawat ndak boleh diwolak-walik. Benten nih. Wau tasyahud sampai syahadat tok. Sholawat niki sendiri. Ngoten lho nggih. Lek tasyahud kali salat harus tasyahud dulu baru sholawat. Nah, minimal niku nggih. Atau kita umumnya nggih afdolnya akan membaca sholawat Ibrahimiyah niki. Nah, niki pentingnya kita nggih ataupun hebatnya imam kita Imam Syafi'i. Kita niki wajib maca salat 5 kali sehari minimal. Maca sholawat lho nggih. Kita niki pokok anu minimal 5 kali niku pasti maca sholawat. Pokok salat ngoten lho nggih. Niku pasti maca sholawat. Nek teng mazhab lain wonten sing mboten. Lah Imam Syafi'i niki ngoten lho nggih. Maca sholawat pasti harus nggih, minimal 5 kali. Wajib niki. Lek gak maca salate mboten sah. Ngoten lho nggih. Sampun jelas nggih. Nah,
Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad niki sunnah, wa ala ali Sayyidina Muhammadnya niki hukumnya sunnah. Seandainya ada orang tidak membaca niku sholatnya tetap sah, tapi afdolnya hilang, ngoten lho. Kurang kali nggih. As-tsani asyar assalamu. Yang ke-12 niku salam. Minimal assalamu alaikum. Mboten angsal digonta-ganti, wis ngoten nggih. Mboten angsal salamun misal nggih. Pokok assalamu alaikum harus ada tasydidnya. Assalamu alaikum. Sine wonten tasydite. Assalam. Ojo assalam, assalam. Nggih. Jadi plano assalamu alaikum, assalam. Kalau masih ada tasydidnya meskipun sedikit, assalam cepet ngoten nggih, mboten masalah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, mungkin bisa bermasalah. Assalamu. Nggih. Dadi ese ono loro lek cara bahasa Indonesia nggih. Assalamualaikum nggih. Minimal ngoten. Kita tambahi assalamualaikum warahmatullah. Nggih. Sae. Tapi minimal nggih assalamualaikum sekali. Meskipun gak noleh nang kanan. Nah, niki rukun bahas rukun riyen nggih. Yang ke-13 niku at-tartib. Kita wajib tertib antara berdiri niat takbiratul ihram, kemudian baru membaca Fatihah, baru rukuk, baru iktidal, baru sujud, duduk antara dua sujud lagi, kemudian meneruskan sholat sak terus. Tidak boleh diwolak-walik nggih. Mari ngadeg maca Fatihah terus langsung sujud, lali nggih. Rukuke niki lali, semisal sujud longgo sujud. Oh iya aku dorong rukuk, ngadeg meneh rukuk iktidal, moro langsung mboten sujud, moro langsung maca Fatihah semisal. Gak oleh lek ngoten nggih. Harus tertib. Jadi semisal ada orang niki lupa, maka dia harus kembali ke posisi sebelum lupanya tadi. Kalau semisal dia niki lupa rukuk nggih, semisal nggih, dia sudah mari maca Fatihah kemudian langsung sujud, terus pas sujud eling, oh iya saya belum rukuk, masih dalam satu rakaat, maka kewajibannya dia berdiri terlebih dahulu, kemudian rukuk, iktidal, sujud lagi, duduk, sujud. Nah niku makanya harus tertib, harus tertib. Kecuali lek laline niku rakaat berikutnya baru eling. Wawon semisal kita sholat duha nggih. Kita lupa rukuk, lupa iktidal. Kemudian kita langsung sujud kan nggih. Sujud longgo sujud maca Fatihah. Mari niku rukuk iktidal moro sujud malih wisan. Ngoten lho nggih. Atau rukuk mal. Niki kaya ngeten. Nggih, terus noe salate dhisik, tapi setelah selesai setelahnya setelah napa? Angsal rakaat niki nambah maneh satu rakaat. Kalau ingatnya di rakaat berikutnya di rukun yang kita lupa tadi. Nonton lho. Tapi kalau selama masih dalam satu rakaat, kita harus kembali ke posisi semula. Kalau ingatnya di rakaat berikutnya, sholatnya diterusno tapi nambah satu rakaat. Niki nggih salah satu faedah Isra Mi'raj nggih mungkin kita rodok rajin. Mosok mek eling Isra Mi'raj tok Nabi nang langit ngeten nggih. Paling tidak kita buka lagi buku kita tentang salat nggih. Salat niki sing paling sering dilampahi karena sesuatu yang paling sering kadang-kadang niku saking biasae saged ae wonten hal-hal yang napa luput dari anuan kita nggih. Kebiasaan khususnya ngapunten nggih sing rukun qauliyah niki sing napa ucapan entah Allahu Akbar baca Fatihah ataupun tadi nggih assalamu alaikum nggih niki perlu kita koreksi diri kita sendiri ngoten. Kalau masih ada tasdite mboten masalah pokoknya nggih. Karena Nabi kiambek sing menyatakan mboten angsal ngeten tok salamun alaikum. Nah niki mboten cukup. Ngoten lho nggih. Salamun alaikum mboten cukup. Tapi lan jenengan walik alaikumussalam
niki cukup tapi makruh nggih. Nah, jadi daripada nglakoni makruh mending lek mboten jelas dilatih malih assalamualaikum nggih. Minimal niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nggih sementara niki mohon sing saged kula sampaiaken nggih tentang rukun-rukun salat nggih. Mugi-mugi mohon Isra Mi'raj nggih yang umumnya kita ingat di bulan Rejab niki nggih. Menjadikan kita niki napa? Hamba-hamba Allah yang bisa meneladani Nabi Muhammad nggih dalam masalah salat nggih. Seandainya ada kekeliruan dalam salat-salat kita sebelumnya nggih mugi-mugi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Seandainya mboten sengaja nggih dan lain sebagainya. Dan mugi-mugi nggih kedepane salat kita niki terus baik nggih dan nggih terus napa diterami sedanten oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Khususnya dalam masalah nggih rukun-rukun niki yang perlu kita perdalam dan kita napa ingat-ingat niki sing rukun. Dadi seandainya lali sing liyane nggih salate tetep sah. Lali mboten tahiyat awal, salat kita tetep sah. Mboten tahiyat awal ya lali sujud sahwi nggih, wis salam nggih, ya apa salatku sah, ngoten lho nggih. Dan seterusnya pun nggih. Nggih. Kalau posisi bersendekap niku lek tirose ulama nggih, tirose Nabi niku ala sadrihi. Maksudnya niku tahta sadrihi. Kita meletakkan napa? Telapak tangan kita letakkan di telapak punggung telapak kiri nggih. Atau kalau kita posisikan niku jendek ambek niki nggih, jempol kita taruh di atas nggih, teng pergelangan tangan niki nggih. Jempol di atas, kemudian ini di bawah, yang dua niki mengarah ke sana. Niki afdole. Meskipun jenengan nyekel ngeten nggih, tetep sah. Ngoten lho nggih. Tetep ae angsal pahala meletakkan meskipun nonton tiang ngeten tok semisal nggih, tetep angsal pahala. Cuma lek afdol kan pahalai lebih kathah. Ngoten tok lho nggih. Ngeten nggih. Napa? Dua jari ngeten nggih, lurus ndek niki napa? Zirok kita nggih. Yang niki nyekel bagian bawah niki ngeten. Nah, terus posisinya nggih kita letakkan teng mriki. Teng tengah-tengah mriki. Nanti nggih. Entah teng mriki, entah teng mriki. Pokok sunnahnya di atas pusar. Sunnahnya niku di atas pusar, di bawah dada. Jadi ojo teng mriki, mboten teng mriki. Karena yang kita dapat dugi napa cara dugi Nabi teng sahabat teng teng imam kita nggih sak teruse teng Imam Syafi'i sak teruse niku nggih sedanten adanya di bawah sini. Baik riwayat tentang napa ucapan atau riwayat perbuatan. Nah, mereka salatnya nggih di bawah, dada tidak diletakkan di atas. Lek wonten tiyang dekek ndek dhuwur nggih cara salat tetep sah ngoten lho nggih. Cuma nggih letake asline di bawah dada. Ngoten. Dan mboten usah di pinggiraken, karena ketika kita posisinya sudah begini, kemudian kita letakkan di tengah, niku otomatis tangan kanan kita niki wis lurus sampai jantung lah, kira-kira sebelah kiri sedikit. Berarti mboten perlu sing kiri di ngetenaken. Nggih. Niki mboten perlu nggih. Sing wonten keterangan napa tangan diletakkan persis di posisi jantung nggih, ngeten niki wis. Niki sudah lho, kan dek kiri, rodok ngiri niki. Tangan kanan saya agak ke kiri sudah. Mungkin sudah cukup. Ngoten kira-kira. Entah di sini, entah di sini. Tadi pokok di atas pusar. Nonton malih? Cukup? Ngapunten. Akhir-akhir ini saya sering kalau ada orang sudah sujud mau berdiri tangannya Nggih. ini kan Nggih. Nggih. Kalau ngegem niku juga ada riwayat, cuma lebih afdol nggih kita buka tangan. Seandainya ngegem nggih mboten masalah. Ngoten. Ada memang sebagian riwayat niku berdiri dari sujudnya dia menggegam. Nggih. Dadi nampa memukulkan tangan ke tanah gini nggih. Cuma afdolnya nggih kita buka. Afdolnya ngoten, kita buka lengkap, mboten mek pucuk jari tapi seluruh telapak tangan kita letakkan di bawah
kemudian kita berdiri. Ngapunten. Mau sampun nggih. Ini yang masalah Nggih. biasanya beberapa ada orang-orang yang sujudnya tuh nggak nempel semua dulu, berarti boleh. Ya kayak Nggih, pokok sebagian itu sudah menempel cukup, dianggap cukup. Nggak harus semuanya. Misalkan ngeten miring ngeten nggih. Ana udune terus dimiringno ngeten nggih mboten masalah. Atau teng mrikine di apa ada misal dia punya wudhu terus nyekel cat wis duwe wudhu tapi nggih semisal wonten cete terus dia nempel kan mek sebagian tok yang nempel mboten masalah. Enggak masalah niku nggih. Pokok kewajibannya sebagian harus nempel. Dengkul niki mboten sedanten nggih sebagian dengkul yang nempel. Napa sampun? Napa tambah? tahiyat akhir Nggih. kaki gereginya kaki enggak begini tapi kok bagaimana Mboten angsal. dia harus berdiri Tahiyat akhir. Oh, lek tahiyat akhir mboten napa-napa. Kalau berdiri niki sunah. Nggih, niku meninggalkan sunnah ngoten. Tapi dalam masalah rukun salat niki mboten sampai membatalkan salat. Mboten. Nggih. menawi sujudnya kedah ngeten. Lek sujud kedah ngoten. Sujud tadi nggih, pokok harus bagian dalam jari atau kaki kita yang nempel di tempat sholat kita. Nah, kalau sujud, kalau duduk, niki nopo? Nggih ngapunten, semisal mawon nggih. Wonten tiyang sujud, mari sujud longgoe niki longgo sila. Semisal nggih, duduke sila ngeten, wonten sujud ngadeg terus sila. Niki salate mboten masalah. Semisal tahiyat akhir wis mesisan tak sila. Ngoten. Semisal nggih, tapi nggih wau lek tiyange sehat, tiyange kuat ya ninggalaken sing utama. Ngoten lho nggih. Apalagi nggih ngapunten, semisal wonten tiyang niki kadang nggih niki kakinya memang tidak bisa ditekuk karena bermasalah atau dia sudah usia lek ditekuk niki loro atau anu nggih mboten napa-napa meskipun di apa lurus ngeten nggih ditidurkan tadi. Nah, niki mboten napa-napa. Dadi pokok kita niki paham rukun-rukun salat tadi niki kita napa sing lintune sunah. Seandainya terjadi sesuatu atau kita lihat orang kok gak ngelakoni ngeten nggih, salat orang tersebut masih sah. Ngoten lho nggih. Lek sing rukun niki sing kudu dielingno semisal wonten tiyang damel klambi kaos pendek, damel celana levis. Dadi pas dia niki sujud nggih ngapunten bokonge rada ketok ngoten lho nggih. Lah niku perlu diingatkan. Nah, atau sebelum dia salat kengken nutupi ambek jakete napa-napa diikat di pinggangnya nggih. Niku sing selain niki sing selain 13 tadi hukumnya sunnah. Jadi kalau kelihatan pas kan kita sholatnya nggak tahu siapa kelihatan auratnya apa enggak. Nggih. Cuma kita ngasih tahu tadi kamu sholat auratnya ternyata kelihatan. Nggih. Itu berarti sholatnya harus diulangi lagi. Iya. Memang kewajiban kita sesama muslim saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita di depan kita niki ada auratnya kelihatan nggih kita beritahu aurate sampean ketok. Wonten teleke cecek kelambine atau niku ono telek ceceke. Nggih. Nanti kewajiban dia untuk mengulangi kembali salatnya. Ngoten. Niku faedah tawasau bil haqqi. Saling berwasiat kebenaran. Wonten malih, mohon sampun jelas. tingginya takbir itu tingginya sekian apa ya adanya gini toh. Nah, kalau takbiratul ihram niku kesunahannya adalah kita angkat sejajar. Jadi jempol kita niki lurus nggih. Seandainya kita lurus no ngeten. Lho. Nggih mboten harus nempel, mboten nempel. Pokok harus sejajar, lurus. Kira-kira saja. Nggih. Mboten perlu digarisi ambek garisan nggih. Kira-kira tok lurus ngeten nggih. Sunah niki ngadep kiblat. Jadi sunai Allahu Akbar. Ngadep kiblat sedanten ketika kita angkat. Meskipun misal kita kadang-kadang ngeten Allahu Akbar.
Niki nggih tetep angsal sunah ngangkat tangan tapi kurang afdol. Ngoten nggih. Le afdole tetep ngadep kiblat. Pokok teng dalam salat kita niki sunah sedanten niki jari-jari kita niki sunah dihadapkan ke arah kiblat. Takbir ngadep kiblat, rokok nggih kita letakkan ngeten mboten ndek pinggir dengkul nggih, tapi kita letakkan di depan lho kan ngadep kiblat niki nggih. Ketika sujud pun tidak kita benggangno ngeten, tapi rodok rapet ngeten dadi ngadep kiblat kabeh. Ketika kita duduk nggih, kita letakkannya juga semacam niki tidak di ngetenaken. Nggih. Dadi napa? Semua jari kita ke arah kiblat, kira-kira ngoten. Termasuk Allahu Akbar. Pokok niki lurus kali niki, yang atas kira-kira lurus dengan atas niki. Kira-kira saja. Allahu Akbar. Meskipun lek ngangkat ngeten Allahu Akbar nggih, ono tapi kok kurang sip ngoten lho nggih. Jumlah rakaat kan kadang-kadang kita lupa ya. Nggih. Kita harus sujud sahwi apa ambil rakaat yang banyak atau sedikit. Kalau kita ragu-ragu masalah rakaat, kita harus mengambil yang yakin, yaitu yang lebih sedikit. Ngoten. Kalau kita ragu-ragu, saya masih 2 rakaat apa wis 3? Nggih, berarti kita ngambil 2 rakaat. Ragu-ragu kita buang, kita ambil 2 rakaat. Terusaken salat, wis 2 rakaat berarti nambah 2 rakaat malih. Ngoten. Iya. Karena kita lupa napa ragu-ragu. Ngoten lho nggih. Meskipun seandainya kita delok nang CCTV, oh ternyata 5, nggih mboten masalah. Ngoten lho nggih. Mboten masalah. Yang kita lihat niku ketika salatnya kita. Ragu-ragu wis buan, ngoten lho nggih. Jadi saya guru kami niku ngoten niku kan mangkelno setan. Setan niku kepingin kita nggih salah satu anu membuat kita ragu-ragu dalam masalah salat. Ketika ragu-ragu disuruh membuang keraguan-raguan tersebut nggih. Cara setan wis mangkel napa salat tak kongkon ragu-ragu kok yakin, ngoten lho nggih. Jadi kita ambil yang terkecil, kemudian kita teruskan setelahnya sunnah sujud sahwi. Sunnah nggih hukumnya. Seandainya dia tidak sujud sahwi karena lupa lagi nggih mboten masalah. Salatnya sudah sah. Ngoten. Posisi sujud. Nggih. Itu rapat atau ada Benggang. Nggih sesuai dengan napa posisi kita berdiri tadi. Ngoten lho. Nggih benggang ngeten. Kira-kira sak ngetenan kan. Kalau kita berdiri kira-kira saja nggih. Kan kita buka antara kaki kanan, kaki kiri kan segini kira-kira. Nah, ketika sujud nggih benggang ngoten. Dan tadi lho nggih sunnah ngadep kiblat jari-jarinya juga. Jadi lek saged semua jarinya dilipat ke arah kiblat, lek saged. Bukan miring ngeten. Nggih, ya saya tiyang kan kadang miring sikile. Ngarah jarinya ke arah sana. Nah, yang baik nggih, yang afdol ke arah kiblat. Meskipun nggih wau sah lho nggih, tetep sah nggih. Tetep sah sedanten anu sah. Lebih afdol mengarah ke arah kiblat. Wonten malih. Lek sampun nggih, kinten-kinten cekap sakmonten nggih. Kula tutup nggih. Mugi-mugi mawon kita tetap dibarogi dalam bulan Rajab nggih. Sya'ban saged sampai di bulan Ramadan dalam kondisi siha wal afiyah, tulil umur fi taatillah wa taati rasulih. Mugi-mugi nggih ilmu kita nggih barokah, segala perbuatan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihatin jalibatin lil khair tabiatin la syai'in lana wa li ahbabina wa anallahu yanfa'u mana wa yasruna wa yaqdi hawaijana wa yashfi mardana wa yarhamu mautana wa yubarik lana fi ulumina wa anfusina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana wa masjidina hadza wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.